Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Riayah dari Prodi PGMI 5B, mahasiswa Institut Pesantren Matoliul Falah Pati. Di sini saya akan memberikan materi tentang P3K dan pembidean. Pengertian P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Pertolongan tersebut hanya berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas medis atau orang yang pertama kali melihat korban. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah untuk mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat, mencegah infeksi, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Saat memberi pertolongan P3K saat pingsan, 1. Meminta izin terlebih dahulu. 2. Prinsip 3A, aman bagi penolong, aman bagi korban, dan aman bagi lingkungan. 3. Cek respon sensorik atau tepuk, motorik atau raba tangan, melonggangkan pernafasan, pegang dahi, angkat dagu, lihat mulut apakah ada pendarahan, cek denyut nadi, posisikan si korban tidur terlantang. Balita, gunakan 2 jari untuk menekan ulu hati. Anak-anak 1 tangan dan dewasa 2 tangan didorong. Durasi untuk RJP 30 pompa, boleh mulut ke mulut, hidung ditutup 2 tiupan, interval 5 kali sampai sadar, sampai penolong kelelahan. Orang yang habis pingsan tidak boleh langsung diberi minum, tapi recovery position atau duduk yang nyaman. Setelah itu, baru diberi minum hangat dan manis. Kalau dingin akan menghambat fungsi jantung. Jika pingsan biasa, bisa menggunakan 3A, aman bagi penolong, aman bagi korban, dan aman bagi lingkungan. Posisi tidur kakinya lebih tinggi. Cek respon, ditepuk, pegang pipi, dan gunakan minyak kayu putih. Pertolongan pertama jika digigit binatang ular. 1. Menggunakan 3A, aman bagi penolong, aman bagi korban, dan aman bagi lingkungan. 2. Dibawa ke tempat yang lebih nyaman. Jika digigit ular pada tangan, maka menggunakan 3 prinsip. Memposisikan tangan lebih rendah daripada jantung, mengurangi gerakan, melakukan pencegahan pada anggota badan atau ikat yang luka. Jangan menyedot. Usahakan minum susu, sifatnya asam, atau minum air kelapa hijau, sifatnya basah, dan jangan minum kopi. 3. Harus rileks dan tidak boleh panik. Pertolongan pertama pada orang yang tenggelam. 1. Menggunakan kayu. 2. Menggunakan tali. 3. Berenang mendekati korban yang mengapung. 4. Membawa korban ke darat. 5. Memposisikan korban terlentang. Jika membawa korban tidak ada alat apapun, badan terlentang dan si korban harus rileks. Tarikan kepala, tarikan lengan, korban harus tenang dan terlentang. Larutan gula garam. Untuk balita minumnya 1/4 gelas, anak-anak 3/4 gelas, dewasa sebanyak-banyaknya. 1 pucuk sendok garam, gula 1 sendok penuh. Materi selanjutnya itu adalah bidai membidai. Lipatan disiapkan terlebih dahulu. Lipatan 2, lipatan 4, dan lipatan 8 selama 15 menit. Sebelum dan sesudah harus cuci tangan terlebih dahulu. Jika ada luka di dahi, maka kain mitela yang tengah itu harus tempel pada luka. Ke belakang disilang dengan cara dipelintir dan diikat di atas luka. Ikatan simpul 8.
Kalau ada luka terbuka, harus dilakukan asepsis antis. Jika ada luka di temporal, itu dibagi dua rata, mulai tengah tempel di atas, ke bawah, ke belakang kuping, di sebelah atas kuping, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, diputar, ikatannya di atas luka. Dan jika ada luka di mata itu, kainnya itu harus miring ke belakang. Di belakang dipelintir lagi ke depannya, harus di horizontal, terus diikatnya tidak boleh di atas mata. Dan jika ada luka pada dagu itu, kain metela harus di tengah, ke belakang harus salah satu di kiri atau di kanan kupingnya. Di belakang kuping di sebelah bawah, yang pendek lari ke atas, yang panjang di ke bawah dan diikat ke atas. Itu penggunaan untuk luka-luka di kepala. Lipatan 6 juga dapat digunakan untuk siku dan lutut. Siku dan lutut harus keadaan ditekuk. Siku selalu ujungnya di siku, lalu diarahkan yang satu ke atas, yang satu ke bawah, yang atas diputar ke bawah, yang bawah diputar ke atas. Nanti disilangnya di ujung siku, dikedepankan lagi baru diikat ke depan. Di lutut juga sama, tangan tidak boleh posisi lurus, harus ditekuk. Kalau untuk menggendong, ujung yang lancip atau segitiga harus di siku yang sakit. Di ke atas bidai lengan bawah harus posisi anatomis dan selalu dari atas luka bawah luka. Siku dan lutut caranya juga sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.